Gorontalo yang angkat, maka saya nyatakan itu batal secara hukum. Saya nyatakan itu batal secara hukum. Ini untuk keputusan Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami dari setiap kabupaten delegasi harus diminta untuk membawa dokumen kembali. Maka hari ini saya menyerahkan kepada Bapak berdasarkan apa yang Bapak paparkan tadi kembali, karena Bapak adalah petugas yang baru di wilayah 3 untuk menyelesaikan antara Papua dan Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kembali saya menyerahkan ke Bapak dokumen yang kami sudah siapkan. Unsur Tanjung Lilat, kemudian ada Pegunungan Mumu, ada Pegunungan Digilo. Di mana unsur ini dalam hal ini mengikuti Bukit Mumu lewat lembah Bukit Digilo. Unsur yang kemudian menyebutkan lembah itu ada di sini. Ini adalah lembah Digilo. Deskripsi atau penegasan daripada Residen Manado sangat tegas bahwa yang menjadi kemudian perwilayahan atau kemudian wilayah administrasi yang saat ini disebut dengan landscape world itu ada di lembah Digilo. Ini Residen Manado menyebutkan demikian. Kemudian untuk Keraton Pakualaman ini merupakan daerah Buana. Ini juga tegas itu dengan pengertian bahwa seluruh keraton yang terkenal dengan nama Keraton Pakualaman itu adalah wilayah Buana. Di dalam Permendagri 81 pasal 1 menyebutkan bahwa batas antara kedua wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara itu mengacu kepada Residen Manado. Kemudian yang kedua, ya ini gambarannya Pak, ada 2 lembah secara 3D, ada 2 lembah. Ini Tanjung Lilato, ini kemudian Pegunungan Mumu. Ini yang disebut dengan lembah Digilo, di mana lembah ini dialiri oleh aliran sungai yang disebut dengan Sungai Goligula. Kemudian di atas dataran lembah ini, melalui ketinggian itu ada dataran yang disebut dengan Keraton Pakualaman. Ini secara tegas di dalam hal gambaran di lapangan kita sudah melakukan pengkajian dan penelitian bahwa seperti itu yang kemudian ini kemudian interpretasi teknis tentang kutipan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1981. Nah itu yang menggaris batas sebagaimana masuk pasal 1 surat keputusan dimulai dari Tanjung Lilat melalui sepanjang pemisah aliran sungai atau watershed, yaitu Pegunungan Mumu dan lembah Pegunungan Digilo sampai ke bagian terendah dari regulasi yang baru, yaitu PP 43 tahun 2021 tentang penyelesaian tata ruang dan isi hak asas tanah, dan pasal 6 tadi batas daerah yang akan ditetapkan oleh MDN menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian. Hari ini saya perlu menyampaikan kepada Bapak bahwa untuk dokumen yang kami sudah siapkan tidak berubah, tidak berubah, tetapi ada hal tambahan. Makanya ketidakperubahan itu kami tetap mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang sudah kami sampaikan. Yang pertama surat keputusan Residen Manado, juga saya menyampaikan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 59 juga tahun 2092 sudah ada juga karena kami dan sudah cukup lengkap, dan apa yang Bapak paparkan tadi semuanya itu kami tetap akan lakukan dan tidak ada perubahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor Sulawesi Tengah. Dokumen yang kami sampaikan kemarin itulah pembuka yang saya sampaikan, dan setelah itu mungkin teman-teman ada tambahan, dan insya Allah setelah teman-teman kami dari Gorontalo diberi kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau yang angkat, maka saya nyatakan itu batal secara hukum. Ini untuk keputusan Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati, saya tidak mengangkat permasalahan Pak. Saya cuma mengikuti Pak Wakil Bupati Gorontalo yang sampaikan Pak, bahwa kan di atas itu kan tidak ada masalah Pak. Yang masalahnya kan di bawah sini. Yang umumnya yang tidak ada masalah. Yang tidak masalah itu Pak Inse yang pertigaan ini Pak Inse. Kita bahas Bogor itu tidak masalah. Iya. Yang masalah Pak Hansen sedih berat terus deh. Yang ini, yang hakilan ini. Ini kita jadikan bahan untuk mengerti. Jadi masalah tidak ada masalah yang dipermasalahkan tadi. Pak, masalahnya Pak, ini kan dia sampaikan bahwa dia sudah begitu luasnya. Sekarang Pak, minta sama mereka, paparkan juga peta untuk perbandingan. Kalau ada sama mereka, coba. Jangan ada argumen. Perbandingan saya bikin peta mereka Pak. Apa mereka tuntut? Buatlah peta. Seperti apa yang diperlakukan Buol. Iya. Ya itu yang jangan ada argumen kita di sini. Peta menentukan dan aturan yang mendukung semua itu. Subin. Iya. Apa? Peta hasil ini, Bapak Inse sendiri ada kali waktu kita membahas sama 8 sama. Iya. Kita mau bahas 8 ketemu dia sudah dengan Pak Kadis, ini yang di RC ini kan belum ada dalam berita acara Pak, cuma ditukar gulingkan saja. Toh, ini belum ada acara, artinya dari hukum kan belum ada ini Pak. Sudah Kita kan nanti begitu butuh sesuai dengan Pak Wakil Bupati bilang. Tapi semangatnya Pak Wakil Bupati tadi sudah itu dari terakhir. Nah, karena tawaran tukar guling, tapi Pak Inse mau keluar lagi masalah ini. Saya tidak keluar. Dan kan Tidak Pak. Tidak ada dalam aturan bahwa tidak ada Karena itu sudah win-win solution kami tidak. Di dalam hal tematik, jadi memberikan gambaran berkaitan dengan soal bagaimana subsegmen Ungu dan bagaimana kemudian subsegmen Papua Rangi. Di mana di dalam subsegmen Ungu itu sendiri itu terdeskripsi bahwa iya, coba di peta tadi. Oh iya. Iya, terhadap subsegmen umum itu sendiri bahwa untuk penarikan garis batas, di mana penarikan garis batas yang kemudian diusulkan itu adalah melalui Sungai Toligula. Secara teknis bahwa dimensi antara Punggung dan Sungai Toligula itu diukur atau diukur dengan luasan kurang lebih ada 530,18 hektar. 530,18 hektar, yakni kondisi dari kalau kita melakukan penarikan garis PBU 00 sampai dengan PBU 03 gitu. Ini kemudian kalau didelineasi dengan Punggung Gunung itu dengan angka kurang lebih 530,18. Kemudian pada subsegmen Papua Rangi itu ada berdasarkan beberapa regulasi ya pendekatan baik itu Kemendagri tahun 92 maupun peta hasil hasil survei lampiran Kapolda. Ini kemudian terdapat beberapa kasus fasilitas umum dan fasilitas khusus yang kemudian fasilitas umum fasilitas khusus ini didelineasi untuk kemudian menjadi opsi sehingga sekali lagi baru saya mengingatkan kembali ya biar ini terjadi. Nah kemudian di 2006 tetap dokumen yang dijadikan aturan apa? Kemendagri 59. Nah, Kemendagri 59 ini. Kemudian surat Dirjen Bina Agraria, surat Dirjen Agraria 59 tanggalnya 3 Juli 85 tentang penjelasan mengenai lokasi transmigrasi Sumalaka 2. Ini muncul dulu di 2004 belum ada, sekarang ini ada dokumen baru. Tidak apa-apa, ini kan saling menguatkan. Kemudian
Kemudian ini di Jakarta bulannya ini lebih berpikir ke existing kondisi melihat yang sekarang. Ini tentunya juga nggak akan ketemu. Ya. Baik, saya kira gini, kebetulan ini batas juga provinsi, kami juga kewajiban untuk menyelesaikan. Satu, sikap kami adalah satu, kita sama-sama menyepakati data yang digunakan apa. Ya. Itu dan semua nanti masukan Pak Wabub, silakan, apa kita tuangkan semua karena nanti kami akan analisa. Ya, jadi terima kasih. Ya, monggo Pak. Bahwa untuk BUOL dokumen yang saya sudah serahkan juga tetap tidak berubah. Ya. Berdasarkan undang-undang, apapun itu bagi BUOL menggunakan aturan yang ada. Yang kedua, ya tinggal kita melihat kapan saja kami untuk diundang. Karena hari ini saya menyatakan saya tidak menyerahkan ke pemerintah pusat. Ya. Tapi andaikan itu sudah menjadi satu keputusan, saya meminta Bapak putuskan. Saya tidak melihat kondisi lapangan, tapi saya melihat hak dan wilayah berdasarkan aturan yang ada. Justru ini Pak, kalau Terima kasih. diserahkan mohon maaf diserahkan karena di batas antar provinsi kami punya kewajiban untuk menyelesaikan. Karena itu hak Bapak. Iya. Bapak Ya. ambil atau tidak bagi saya tidak. Iya. Ya. Jadi itu makanya saya ingin kesepakatan data sekali lagi yang digunakan apa? Yang terakhir itu, Itu. yang berita acara itu. Berita acara terakhir saja data yang digunakan. Bapak menyampaikan, Bapak juga menyampaikan, memang itu harus dilakukan ya. Tapi kita tuangkan dalam, memang Bapak sudah menyampaikan ke kami